Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Di awal permenungan pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apa yang paling menarik, paling istimewa, dan paling unik di gereja ini? Mungkin sebelah kiri dulu. Apa kira-kira menurut Anda? Apa? Sebelah kiri rupanya yang menarik saya, sehingga hanya lihat saya nggak jawab. Yang tengah kira-kira apa? Yang tengah juga sama, saya yang paling menarik. Yang paling kanan yang menarik apa? Malah Romo lagi. Ternyata Anda ke gereja itu hanya mau lihat Romo. Padahal satu-satunya yang paling indah dan tidak pernah ada dimanapun kecuali dalam gereja Katolik adalah tabernakel. Sebab di dalamnya ada tubuh Kristus yang bertahta. Makanya saya sering kali itu cerewet pada Anda agar hening dan tidak ramai di dalam gereja. Karena ini adalah gereja Katolik, di dalamnya ada Tuhan yang bertahta. Inilah harta dan mutiara yang terpendam, yang pancarannya akan menembus hati Anda masing-masing. Begitu kuasa Allah itu satu dengan kemanusiaan kita, di sanalah kita diangkat menjadi orang yang dikuduskan Allah. Sehingga lepas dari gereja ini, Anda menjadi orang yang berbeda di tengah kehidupan masyarakat. Pertanyaan saya ini sebenarnya didukung oleh fakta bahwa semua orang kudus dalam gereja Katolik adalah orang-orang yang mencintai Ekaristi. Mereka tak pernah jauh dari adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan tentang itu semua dalam kerangka perumpamaan yang disebutkan oleh Tuhan hari ini. Yang pertama, semua karena cinta. Santo Agustinus dari Hippo menulis demikian. Terlambat aku mencintai engkau, oh keindahan lama yang selalu baru. Terlambat aku mencintaimu. Engkau memanggil, engkau berteriak, engkau menembus telingaku yang tuli. Santo Agustinus menyesal karena terlambat mencintai Tuhan. Selama ini ia mengabaikan perasaan rindu, gelora cinta, dan keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Ia sibuk dan digelisahkan oleh aneka perkara duniawi. Ia hidup sekadar memuaskan otak, menyenangkan telinga, dan membanggakan diri. Ia mengira bahwa semua itu akan memberikan damai yang sejati. Padahal ternyata hanya ada pada Tuhan saja damai itu nyata. Pengalaman Santo Agustinus kiranya menampar diri kita pada siang hari ini. Barangkali kita bisa mengabaikan yang primer dan lebih suka mencari yang sekunder. Atau barangkali kita merasa semua itu biasa-biasa saja dalam hidup ini. Tidak ada yang paling penting, paling indah, paling memesonakan kita. Kita acap kali dihinggapi rasa cemas dan gelisah karena tidak memiliki barang dunia. Sebaliknya, kita tak pernah merasa cemas ketika tidak punya Tuhan di dalam hati. Sebagai contoh sederhana, contoh ini bukan orang-orang NKK, jadi mohon diperhatikan itu. Banyak orang tua
bila anaknya tidak bisa ini dan tidak bisa itu, mereka sedemikian cemas. Lantas apa yang dilakukan? Mereka segera mengeleskan, membelajarkan anaknya ini itu supaya mengangkat gengsi orang tua. Namun tidak ada yang cemas ketika anaknya tidak bisa berdoa. Tidak ada yang gelisah ketika anaknya tidak ke gereja. Itu dianggap biasa-biasa saja. Kalau anaknya tidak ahli, itu kemudian merasa harga diri orang tua turun. Tetapi ketika anaknya nggak bisa berdoa, merasa itu biasa-biasa saja. Sebelum terlambat, harta atau mutiara terpendam yakni Tuhan mesti kita cari, kita temukan, kita cintai, dan kita perjuangkan menjadi milik sendiri. Kita gapai Tuhan dengan menjual segala sesuatu yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran, hati, dan seluruh diri kita. Poin yang kedua, belajar memilih. Andaikan di sini ada 3 barang. Yang pertama di sini adalah kitab suci. Yang di tengah uang 1 juta. Yang samping sini adalah sebotol whisky. Anda pilih yang mana? Ayo. Yang tua memilih kitab suci. Yang setengah tua memilih uang 1 juta. Yang muda milih whisky. Gitu? Kok malah manggut-manggut? Biasanya orang kemudian berpikir cerdik. Anda kemudian mengambil uang dulu 1 juta. Setelah diambil mikir, oh iya kan masih bisa beli kitab suci dan whisky. Nanti sisanya bisa yang lain kan. Nah, setelah diambil, wah, pikirannya begitu. Setelah diambil kemudian, wah daripada nanti berkurang uang 1 juta, maka kitab suci diambil. Setelah diambil, tinggal 1 ini tinggal whisky-nya, ambil sekalian kan. Nah, Anda biasanya orang yang rakus gitu ya. Kadang-kadang milih semua. Raja Salomo adalah raja besar dalam sejarah Israel. Hartanya luar biasa banyak. Karena negaranya pada waktu itu memang makmur. Istrinya 1.700 dari golongan bangsawan. 300 dari golongan gundik. Jangan dibayangkan terlalu mendalam punya istri 1.000 ya. Anda 1 aja stres kan? Apalagi 1.000. Saya aja nggak bisa membayangkan itu. Tapi hal ini menggambarkan betapa besar kenikmatan dan kemegahan yang dialaminya pada waktu itu. Namun pada akhirnya semua itu tidak berarti. Ia lantas hanya meminta kebijaksanaan sebagai mutiara hidupnya. Ternyata yang paling penting dalam hidup itu adalah menimbang perkara dan kemampuan memilih yang baik dan benar. Inilah cara menemukan harta terpendam, yakni berani berlaku seperti penjala ikan yang memilah dan memilih ikan yang baik, kemudian yang baik itu dimasukkan ke dalam pasu atau tempayan, sementara ikan yang buruk dibuang. Kemampuan memilih yang paling penting itu adalah soal kebijaksanaan. Ketika kita tidak bijaksana, maka memilih semuanya. Tetapi ketika memiliki kebijaksanaan, akan memilih yang terpenting dalam hidup. Dan kebijaksanaan itu berasal dari Allah. Maka mutiara kerajaan Allah akan didapatkan oleh orang-orang yang fokus mencari dan mencintai Allah di atas segala-galanya. Inilah yang kiranya penting bagi kita. Setelah kita menemukan mutiara yang indah, kita diajak belajar memilih. Dan kesulitan orang zaman sekarang adalah memilih yang terpenting. Maka kita mohon kepada Tuhan,
roh kebijaksanaan agar dimampukan memilih yang utama. Yang ketiga, hidup adalah anugerah. Mengapa kita mesti menemukan mutiara terpendam dan memilih sebagai yang utama dalam hidup? Ada ungkapan menarik di sebuah bak truk ketika saya kesasar di tol itu. Ada truk di depan saya itu tulisannya begini. Janganlah kamu mencari uang, tapi biarlah uang mencarimu. Wah, ini pernyataan keren menurut saya ya. Enggak usah cari duit, duit cari kamu. Lalu kemudian sampai di rumah saya ini mencoba membaca kitab suci gitu ya. Langsung saya membuka Roma bab 8 ayat 28. Di situ dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada 2 titik fokus di sini, yaitu mencintai dan bekerja. Karena manusia atau kita ini mencintai Allah dan berusaha bersatu dengannya, ternyata Allah sendiri bekerja untuk kita. Maksud dari teks itu rupanya begitu. Maka pada saatnya ketika mutiara terpendam itu kita temukan dan segala sesuatu dijual untuk dapat memiliki mutiara yang terpendam itu, yaitu Allah sendiri, maka sebenarnya Allah sendiri akan turut melakukan pekerjaan kita. Inilah kebahagiaan sempurna bagi kita yang mencari Allah dan mencintainya. Segala jerih payah yang kita lakukan, segala usaha dengan keringat dan air mata itu diganti oleh Allah sendiri, sehingga kita menjadi makin subur dan indah. Semua rahmat yang kita perlukan dilimpahkan oleh Allah bagaikan tuan rumah yang mengeluarkan harta yang lama dan harta yang baru dari perbendaharaannya. Oleh karena itu moga-moga ketiga poin singkat di atas membuat Anda makin terpesona pada Allah, memilihnya sebagai yang utama dalam hidup Anda. Sehingga siang hari ini Anda ke gereja tidak percuma, karena Anda akan dipenuhi dengan rahmat Allah yang ternyata secara otomatis akan bekerja dalam diri Anda. Tuhan memberkati.